Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitaria dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketika kita membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, akan ada banyak pertanyaan yang muncul. Sebut saja, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Mengapa para mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat? Untuk menjawab pertanyaan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu filsafat. Pengertian filsafat dan Pancasila sebagai filsafat. Secara etimologi, filsafah berasal dari bahasa Yunani filosofi, philos, pheilen, yang artinya cinta atau pencinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan atau wisdom, kearifan atau hikmah atau hakikat kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebajikan dan hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Adapun pengertian Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dimanapun mereka berada. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Groundslaw. Dari uraian tersebut, maka kita dapat menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila itu sendiri merupakan hasil perenungan yang mendalam oleh para pendiri bangsa ketika berusaha menggali nilai dasar untuk dijadikan dasar negara yang di atasnya didirikan bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan, mengapa para mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat? Singkatnya, pendidikan Pancasila sebagai sistem filsafat menuntut mahasiswa untuk berpikir kontemplatif, yang artinya mahasiswa dituntut untuk melakukan perenungan terhadap peristiwa sejarah sehingga memunculkan pemikiran filosofis para founding fathers, termasuk ketika Soekarno menggagas filosofis Groundslaw sebagai dasar filsafat pada sidang BPUPKI hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI. Maka dari itu, Pancasila harus dihayati dan juga dijiwai, sekaligus mampu menjadi dasar bagi mahasiswa dalam berperilaku, baik sebagai individual, sebagai bagian dari masyarakat, serta bagian dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ini sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa sebagai warga negara agar mampu terbiasa menjadi manusia yang berjiwa luas,
berpikir komprehensif, serta bertindak berdasarkan kepada nilai-nilai filosofis Pancasila, sehingga mampu menjadi generasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Kemudian terdapat dua istilah yang menunjukkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filosofis Grundslag. Not Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ciri-ciri kefilsafatan ada 4. Yang pertama, bersifat koheren. Kedua, bersifat menyeluruh. Ketiga, bersifat mendasar. Dan yang terakhir, bersifat spekulatif. Lalu, sastra Parteja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan dan ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Istilah yang kedua yaitu Weltanschauung. Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Dria Karya membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Kemudian Dria Karya menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat, karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak diketahui rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia. Bahkan banyak pula bagian dari filsafat seperti sejarah filsafat, teori-teori tentang alam yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa saja sih tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat? Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat sendiri itu terbagi atas 4. Yang pertama, agar dapat dipertanggungjawabkan rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat,
dan memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ini terbagi atas 4. Yang pertama, filsafat sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Kemudian Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang kedua, landasan ontomologis. Ontomologi sendiri menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontomologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga, landasan epistemologis. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun landasan yang terakhir yaitu landasan aksiologis. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Adapun yang terakhir, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat ini mengalami fluktuasi dari masa ke masa dan dapat kita jumpai pada era Soekarno dan era Soeharto hingga saat ini. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi bangsa Indonesia. Kemudian pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dan pada era reformasi saat ini, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat setidaknya menimbulkan dua tantangan
bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, tantangan kapitalis. Tantangan kapitalis adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ini ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup konsumerisme dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tantangan komunisme, yaitu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ini ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Pada uraian yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life dan way of thinking. Apa sih arti way of life dan way of thinking? Artinya, keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan perbuatan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.